Karena Ethereum Shanghai update itu lumayan sangat-sangat, cukup big news ya, dan impact-nya juga lumayan sangat-sangat besar gitu. Jadi kenapa aku, mau bahasnya tentang Ethereum Shanghai, karena besok itu adalah tentang Ethereum-nya ya, Shanghai. Nah, oke, yang pertama kita bakal bahas dulu global market update ya. Itu tentang economic calendar. Nah, ini menarik juga. Besok itu jam 12 April tanggal 12. Nah, ini ada CPI data bakal rilis jam 7.30 WIB. Ini udah sesuai jam Indonesia dan waktu Indonesia Barat ya, bagian barat. Nah, itu ada CPI data bakal keluar jam 7.30 and then besoknya atau subuhnya juga jam 1 seperti biasa, kan mereka selalu meetingnya jam 1 subuh kan. Nah, jadi jam 1 subuh, tanggal 13 ada FOMC meeting, and then jam 7.30-nya lagi ada PPI data dan jobless, initial jobless claims itu bakal keluar. So, 2 hari ke depan sangat impact banget ke market ya pastinya. Nggak cuma masalah ekonomi kalender, untuk masalah, ya biasanya selalu patokan kita kan ekonomi kalender bakal sangat ini, terutama CPI itu kan data untuk inflasi kan. Jadi lumayan sangat impact banget lah. Mungkin kita bakal lihat kalau datanya lumayan ada kenaikan, berarti kan inflasi meninggi lagi gitu kan. And then nanti mungkin kemungkinan di next-nya dari sisinya si The Fed itu bakal menaikkan suku bunga lagi kan, dan lebih agresif mungkin gitu. Tapi katanya nanti dia mau naikin and then dia mau udah diemin gitu, karena kan juga dia habis printing money juga kan. Kalau begitu nanti orang makin nggak berani untuk berbelanja. Kalau ya kayak Indonesia lah, katanya kan Pak Jokowi bilang, orang di Indonesia tuh lagi rajin menabung sehingga ekonomi kita tuh nggak jalan gitu loh. Padahal kan memang kita diwanti-wanti di 2023 itu kan resesi kan, sehingga mau nggak mau semuanya pasti nabung dong gitu kan. Jadi ya ini rada-rada sulit juga ya gitu. Jadi makanya kita lihat CPI hasilnya bagaimana. Nanti biasanya setiap begini aku pasti bakal update sih, nanti bakal gimana hasilnya gitu ya, impact-nya juga gimana. Jadi aku lebih cenderung 2-3 hari ke depan tuh bakal lebih ke short sih teman-teman, oke? Bakal lebih ke short. Karena salah satunya nggak cuma masalah ekonomi kalender, tapi masalah Ethereum Shanghai. Nah, Ethereum Shanghai itu apa? Nanti aku bakal sharing ke teman-teman. Pada dasarnya Ethereum Shanghai itu dia upgrade lah ya, hard fork-nya upgrade lagi, terus nanti bakal ada staking di Ethereum yang lebih menarik secara staking, karena memungkinkan validator tuh kita yang staking di sana. Karena kan sekarang Ethereum kan sudah tidak proof of work kan, tapi proof of stake. So, staking adalah validatornya, bukan lagi mesin yang ngevalidasi lagi ya. Menariknya adalah mereka bisa staking kapanpun dan tariknya pun bisa kapanpun. Nah, kan kalian tahu nggak sih, Ethereum 2.0 itu kan dulu sudah dari beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, orang-orang bisa menabung di Ethereum 2.0 ya. Itu dari 2 tahun yang lalu. Jadi mereka di lock sampai katanya bakal tunggu si Ethereum itu launching 2.0, dan ini adalah besok plannya. Yang dimana nanti akan ada hampir 18 juta Ethereum itu, atau sekitar 15% dari total supply Ethereum itu bisa ditarik sama validator. Bisa ditarik sama validator, yang dimana bahkan dari Ethereum 2.0 yang masih dirilis kan, intinya tadi aku bilang ya, dari 2-3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah, itu tuh Ethereum 2.0 udah bisa orang staking, dan akhirnya staking itu nggak bisa ditarik sama mereka sampai sekarang. Nah, ini nanti baru bisa gitu ceritanya. Nah, hal di atas ini atau hal yang tadi aku bahas itu mengkhawatirkan bahwa nanti Ethereum akan ada penarikan dalam jumlah yang besar. Apalagi kan sekarang kita bisa lihat Ethereum-nya lagi naik kan. Nah, jadi bakal terjadi yang istilahnya pasar mungkin tidak stabil or volatile gitu ya. Jadi ini ekspektasi besok nggak tahu jam berapa, mungkin tanggal 13 juga mungkin, karena tanggal 12 kan besok kan biasanya kalau di luar kan butuh sehari lagi kan.
Kalau dia bilang tanggal 12 dari sana, nanti infonya itu buat tanggal 13 karena jamnya beda kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Ethereum. Nah, di lain hal yang perlu kita ketahui lagi adalah Shanghai Upgrade akan memungkinkan staking Ethereum. Ini poin yang di highlight. Shanghai Upgrade akan memungkinkan aset staking Ethereum untuk ditarik kembali yang dapat menyebabkan pasti tidak stabil marketnya. Kedua, Ethereum menjadi dapat staking dan melakukan penarikan dengan fleksibel sehingga secara jangka pendek tuh pasti bisa menimbulkan kestabilan lah di pasar. Ketiga, liquidity staking protokolnya itu penting banget lah di sana untuk Shanghai Upgrade. Kenapa? Karena ini untuk Ethereum di DeFi-nya kan. Jadi di DeFi-nya nanti bisa fleksibel staking yang tadi aku bilang. Jadi harus diperhatikan juga ya soal liquidity. Liquidity ini kan nanti jadinya sama kayak TVL kan. Jadi dia punya value yang di lock di sana, disimpan di sana tuh berapa banyak gitu. Terus keuntungan jangka panjang dari penarikan staking Ethereum pasti bakal tidak baik kan untuk yang teman-teman yang maksudnya hal ini tuh tidak baik di pasar karena nanti bakal menimbulkan ketidakstabilan karena gini teman-teman. Karena ada sistem baru yang dimana mereka perlu research, mereka perlu menyesuaikan dengan market yang ini istilahnya sesuatu aturan baru, sesuatu cara main baru sehingga harus mengakibatkan Ethereum dan para stakersnya dan pemain-pemainnya itu harus memahami konsepnya gimana supaya cari cuannya gimana. Dan mungkin saat ini bakal lebih diuntungkan untuk jangka pendek dan mereka mungkin bakal cari cuannya dari secara trading gitu loh. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan untuk Ethereum. Terus kita kan semua tahu bahwa Ethereum tuh punya biaya transaksi yang sangat mahal. Aku bilang sangat mahal, kenapa? Karena sekali kita eksekusi kayak sign or something like kita mau belanja sesuatu hal di Ethereum, paling murah-murahnya tuh paling kurang lebih 50.000 ya, 50.000 paling murah. Jadi kalau kalian udah beli tapi gagal, tapi udah bayar 50.000 juga. Jadi kalau mau bayar lagi, misalnya misalnya mungkin gas fee-nya kurang atau apa, tapi kalian udah bayar. Setiap eksekusi, kalau BSC kan kita nggak berasa, paling cuma 5.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, ya paling mahal 10.000, belasan ribu. Ya, belum lagi ngomongin biaya transaksi ini, kalau kalian gas fee-nya nggak dinaikin atau mungkin ada speed-nya lah. Nah, itu semakin kalian membayar lebih tinggi, maka speed-nya lebih diprioritaskan. Nah, Ethereum itu ada hal itu. Dan jadi, kalau kalian tahu zaman di saat Karafuru dulu ya, itu kan mereka sampai bahkan ada yang habisin gas fee itu sampai 50 juta. Ada. Karena mereka mencoba merebut, tapi akhirnya nggak dapat juga. Ngerti ya? Jadi istilahnya sekarang gini, ini sekarang kan Ethereum, nanti aku bakal ada next-nya kenapa alasan Ethereum bakal sulit naiknya lagi ya. Yang intinya pada dasarnya ya gas fee-nya juga masih mahal, terus yang dulunya mining menjadi staking gitu kan. Jadi proof of work menjadi proof of stake itu mengakibatkan marketnya tidak seindah dulu lah. Jadi the fundamental itu benar-benar totally change ya. Kenapa gue bilang totally change dan kenapa Ethereum bakal sulit naik? Ada alasannya. Dan aku mau kasih tahu alasannya juga, salah satunya kenapa Cardano itu juga sulit mengimbangi Ethereum lah. Atau mungkin beberapa kayak Solana sedikit sulit mengimbangi Ethereum, ada alasannya juga. Oke. Alasannya adalah this one. Ethereum akan kesulitan naik ke harga dulu. Kenapa? Ethereum Shanghai membuat harga tidak stabil karena perubahan yang sangat signifikan di proof of-nya dari proof of work jadi proof of stake, yang dimana Ethereum tidak bisa mining lagi. Note ya, tidak bisa mining lagi. Sehingga tidak ada miner yang keep Ethereum coin-nya. Mining salah satu yang membuat harga kripto stabil untuk BTC dan Ethereum kemarin. Dan bikin dia naik-naik terus. Kenapa? Karena mining dengan alasan orang-orang tuh pasti percaya bahwa harganya akan naik. Sehingga kedepannya mereka menabung. Ya dong. Kan dulu kita mining
sehari per jam dapat berapa. Tapi aku punya beberapa temen, nggak beberapa temen sih, satu temen yang lumayan berhasil staking, mining dulu ya. Jadi dia mining Ethereum dari zaman waktu itu 2019 ya, 2019 atau 18 19 gitu. Jadi untungnya kenapa? Jadi gue share nih. Dia per hari bisa dapatin per bulan bisa dapatin 13 Ethereum. Dulu yang dimana Ethereum masih 30 jutaan ke atas lah, 30 juta, 40 juta sampai 50 juta kan kurang lebih kan. Nah, per bulan bisa dapat 13 Ethereum. 12 13 gitu lah, belasan lah intinya. Terus sedangkan tiap bulannya dia harus mengeluarkan 100 sampai 200 juta untuk operasional listrik, AC dan kawan-kawan. Dan orang-orang yang maintain lah pastinya, kan perlu dibayar juga kan. Nah, jadi bayangin ya ada cuannya lah maksudnya, tapi dulu gitu kan, karena harganya naik juga kan dan dia udah nabung dari dulu. So the concept is ketika mereka melakukan mining, mereka kan dapatin imbalan. Nah, kecil akhirnya makin gede. Untungnya apa? Untungnya pas harganya udah naik. Habis itu mereka jual pelan-pelan gitu. Nah, karena tidak ada mining lagi, maka menabung artinya tidak maksudnya kalau dulu kan menabung artinya tidak diperjualbelikan kan. Nah, karena tidak di mining lagi, maka harga Ethereum bakal tidak stabil seperti Solana dan Cardano. Karena Cardano itu kan proof of stake, udah dari pertama dia proof of stake. Itu alasan dia Cardano tuh Charles Hoskinson guys, itu CEO-nya si Cardano. Itu dulunya itu salah satu co-foundernya dari Ethereum, part of Ethereum lah intinya. Nah, dia keluar karena merasa ada goals atau ya mungkin dari orang-orang yang tinggi atau pemegang saham yang lumayan besar itu dia tidak merasa tidak setuju dengan keputusan-keputusannya lah ya. Akhirnya dia keluar dan dia bikin Cardano ya. Terus Solana juga dia kan proof of history ya kalau Solana. So ya intinya bukan mining. Konsepnya intinya itu dulu ya. Sehingga yang tadi aku bilang kan peran miners itu sangat penting saat ini ya. I mean kita kan ngomongin Ethereum aja kan Bitcoin kan kenapa masih bisa bertahan karena masih ada minersnya. Justru mereka sekarang kayak beberapa mulai lagi lah start buat mining gitu kan. Ya nanti mungkin mereka jual lagi pas udah naik-naiknya lagi gitu loh. Nah jadi makanya kenapa Ethereum kemarin bisa sampai $900, sampai bisa turun sampai $900 karena miners sudah kebanyakan miners sudah pada jualan gitu ya. Jadi Ethereum itu udah jadi pilihan yang kedua lah ya, maksudnya kedua dan ketiga keempat lah. Dan orang-orang mungkin yang masih invest ke Ethereum karena ekosistemnya udah bagus, banyak yang pakai, NFT-nya masih bagus itu ya. Tapi I think ya itu tadi, orang bakal mencari koin yang lebih berpotensi besar di yang lain gitu loh. Gitu. Jadi kalau dengan kasus yang terjadi sekarang dengan Ethereum itu ya. Gitu. And then I think wait. Ya, I think untuk Ethereum kurang lebih seperti itu ya. Jadi pandangan aku ini kan tanggal 11 ya, 12 13 itu Ethereum potensi turun. Kita mungkin aku sedikit share tentang outlook Ethereum ya. Mungkin kita coba sambil aja. Ini aku coba pakainya Ethereum spot ya. Jadi kita sambil-sambilan aja. Oke. Ini aku hide dulu semuanya. Oke. Jadi di bulanan Ethereum kita sambil jelasin per kripto sambil bahas teknikal ya teman-teman. Biar nggak terlalu ini. Abis ini mungkin terakhir kita baru bahas BTC. Oke. So this one ini adalah area resistennya Ethereum ya yang akhirnya sudah terbreakoutin ya. Ini area pertamanya. Tapi kalau kita ngomongin ranging, istilahnya gini teman-teman. Di sini tuh pernah dia naik sampai sini kan. Tapi memang udah breakout. Nah,
Tapi kalian lihat candle yang di sini ya. Ini bulanan ya. Kalian lihat bulan yang ini. Oke. Nah, kalian lihat harga ini itu start dari harga dia sempat turun di 1434 dan sempat naik tertingginya itu area sampai 2.000-an ya, 2.000-an dolar. Dan ditarik, di closingin sampai harganya sekitar 1.700. Ya, close-nya 1.500 malah kalau kalian lihat di atas ini ya. Nah, ini high-nya, ini low-nya, ini close-nya, ini open-nya. Kalau kalian lihat di sini, close-nya di sini nih, sorry, close-nya di bawah sini. 1.554 ya. Oke. Jadi kita boleh bersenang-senang, boleh nggak? Boleh. Boleh, maksudnya bersenang-senang dengan, wah Ethereum sekarang naik ya, dari sekarang harganya 1.900-an gitu kan. Tapi jangan lupa, di bulan Agustus tanggal 2022 Agustus, di bulannya Agustus ya, itu Ethereum dari harganya 1.400-an, low-nya itu 1.422, itu dibawa sampai kenaikannya 2.000, tapi di closing sampai 1.500. Sedangkan kita di sini bulan ini baru kenaikannya dari 1.700, sekarang kenaikan tertingginya adalah sampai 1.940-an. Nah, kalian lihat kan, ini ada neckline-nya kan, neckline 1695 ini yang aku taruh yang garis pertama ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, even Ethereum tuh masih sangat berpotensi kalau mau turun tuh bisa sampai sini. Karena neckline-nya. Ya, neckline-nya masih bisa sangat memungkinkan dia turun sampai sana. Karena seperti ekspektasi aku bilang kan, bahwa aku masih expect bahwa Ethereum tuh bisa turun lagi lah. I mean, BTC juga termasuk lah ya. Bukan karena apa, karena kenaikannya itu sangat luar biasa, khususnya untuk BTC. Nanti kita bakal share terakhir di BTC ya. Nah, dan kalian lihat juga nih candle di sini ya. Aku cuma mau kasih highlight dan mengingat secara historical bahwa Ethereum sempat ditarik sampai di sini, yaitu area 1.300-an. Low-nya itu di sekitar 1.368 ya, low-nya ini, dan ditarik penutupannya dinaikin sampai 1.857, penutupannya di 1.820-an. Berarti mungkin bulan ini istilahnya ya, kita dibawa turun ke bawah, dan untuk di penutupannya dibawa ke atas ya mungkin aja masih bisa. Ngerti ya? Yang penting adalah monthly closing. Ini untuk monthly ya, untuk si Ethereum. So, apa sih sebenarnya tujuan aku jelasin soal masalah monthly ini, dan kenapa aku jelasin soal ekor-ekor panjang ini? Itu artinya bahwa ya, mengingat bahwa Ethereum sempat dibawa tarik jauh ke bawah dulu, habis itu dibawa naik ke atas lagi, tapi ditarik lagi ke bawah gitu loh. Maka apalagi kita melihat ada news yang di depan mata tentang Ethereum Shanghai. Kita tahu juga bahwa news tentang BTC unlock dari GBTC ya, dulu kan waktu 2021 itu kan GBTC, itu aja newsnya berasa banget turun. Kedua, sekarang itu news dari apa namanya kemarin, dari yang unlock juga, yang mau distribusi itu, aku lupa lagi namanya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat, silakan bantu di chat ya. Jadi itu aja newsnya juga bikin impact ke koreksi market ya. Apalagi ini udah jelas-jelas di depan mata gini. Mungkin ya namanya psikologi biasanya dibawa naik dulu guys. Kayak contohnya today. Kayak today ya. I mean kemarin kan sempat wait, ini ngehang. Guys, teman-teman ini ngehang nggak kata teman-teman? Sorry. Tadi ini adminku ada ngomong lagi ngehang. Amankah teman-teman? Oh, kayaknya si adminku doang yang problem. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Adminku doang berarti. Oke, guys. So untuk Ethereum kita coba breakdown lagi ya ke 1 week ya. Kita coba breakdown lagi. Nah, ini ya kita bisa lihat ya candle-candlenya. I think ini aku coba nge-grouping lagi. Ini adalah weekly. Aku hide dulu, and then kita coba cek untuk weekly dulu. Oke,
Nah, dengan kenaikan seperti ini, kita coba tarik nih. Ini aku coba pakai Fibo ya teman-teman. Dari aku anggap dari ini high-nya kemarin terus bikin swing ke sini ya. Itu kita bisa lihat bahwa kenaikan Ethereum kira-kira bakal bisa sampai area berapa, oke? Nah, kalian udah tahu kan bahwa kalau yang pernah ikut kelas aku technical, kalian semua pasti tahu bahwa area ini mungkin kurang kelihatan, aku bakal coba ganti warnanya ini jadi putih, terus aku save. Nah, area 1.618 itu adalah area yang selalu menjadikan patokan aku untuk menjadi kalau memang dia mau naik, itu adalah area maksimumnya dia. Paham nggak? Dan biasanya dari sana ketika udah kepentok, dibawa sampai ke sana, kepentok biasanya dibawa turun lagi. Jadi ini tuh area, area ini, area, sorry, mana? This one. Nih, terutama di sini kelihatan banget kan ada supply kan. Di sini nggak mampu kan. Akhirnya dibawa turun. Nah, ini kalian yang harus perhatikan juga ya. Historicalnya menunjukkan bahwa di sini pun, pas dia touch ke sini, penurunannya sangat besar. Jadi kalian mungkin kita bisa simpulkan di sini adalah area yang dimana yang box merah ini 1934 sampai 2035 adalah area yang dimana sangat-sangat pressure, selling pressure-nya bisa dikatakan bisa gede di sana. Jadi market masih bisa nih, kalian lihat kan ini aku close ya, aku closing Fibo-nya. Kalian lihat nggak ini garis ini dan ini kepentoknya sama persis kepentoknya ya. Tuh. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa area ini adalah area supply yang sangat seksi untuk di short. Di mana juga ada di depan mata kita ada news yang lumayan, I think, impact ke market juga, oke? Mungkin lebih ke arah fear lah ya, dibandingkan itu istilahnya orang membuang. Kadang orang belum tentu mereka ngebuang, belum tentu validatornya buang, tapi orang fear dengan bahwa ini bakal di-unlock. Itu poinnya. Makanya ada istilah FUD kan, VUD. Gitu kan. Jadi, itu ya. Jadi kalau misalnya semakin kalian bisa mendapatkan area short, ya, I think like, ya short positionnya di area ini, dan mungkin bisa ini ya, ya diatur aja sih. Ini kan masih weekly candle kan. I mean, jangan sampai closing di atas, even di atas 1934 pun jangan closing lah secara weekly candle. Ya, ini masih bisa di shortin. Tapi nggak mungkin lah kita, kalau memang ini, aku pernah ngajarin kan, kalian mungkin yang di YouTube udah tahu yang trading anti liquid itu. Walaupun ini minusnya adalah 10%, ya, walaupun minusnya adalah 10%, dan mungkin target kalian, misalnya ya, kasarnya, ya mungkin di sini ya, aku kan pernah sharing ke kalian kan, ini mungkin kalau di TP, di long lebih enak. Kalaupun kalian minusnya, stop loss-nya adalah 10%, risk and reward 1:2, ya mungkin nggak bakal tercapai sampai target ini kalau short ya. Tapi the point is, mau berapapun minusnya, mau apapun kalian trading atau invest ke sesuatu, selama kalian bisa manage risk-nya, kayak contohnya, aku kan selalu bilang kan, setiap kali minusnya adalah 50% dari ROE feature, aku pasti cut loss. Yang dimana perhitungannya adalah aku bakal kaliin leverage-nya, misalnya ini 10%, berarti aku kali 5 maksimum. So in the end, price-nya mau se-volatile apapun, leverage-nya bakal menyesuaikan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, gila, ini minusnya sampai 10%. Ya kalau kalian kalinya 20, 50, 100, itu wajar. Ya. Tapi kalau kalian, intinya, mau invest apapun, mau di forex, mau di saham, kan orang bilang kan, cryptocurrency is so volatile gitu kan, sangat volatile banget. Ya memang volatile karena 24 jam, Senin sampai Minggu. Ya, marketnya global. Kalau Indonesia ya Indonesia gitu loh. Walaupun mungkin orang luar bisa, tapi orang pasti lebih tertariknya market luar lagi kan. Gitu. Nah, jadi mau invest atau mau trading apapun, mungkin istilahnya ya, trading mobil gitu kan harga mobil kan kelihatan kan per tahun turunnya berapa persen. Kalau udah turun berapa persen, kalian mau cut loss dengan harga modal bocuannya berapa. That's how trading is work kan. Ketika kalian merasa bahwa wah gila nih, misalnya ya mobil Brio setahun, atau mungkin selain Honda lah, Honda kan penurunannya lebih santai, tapi kalau mungkin
Yamaha penurunannya kalau motor itu lebih gila gitu kan. Nah, tinggal atur kalian mampu cut loss sampai berapa persen harganya gitu kan, minusnya. Harga di pasar berapa. Sampai nggak kejual juga, ya udah mau nggak mau kalian cut loss jual harga lebih murah dan pressure-nya sampai mana. Ya sama dengan trading juga, cryptocurrency juga. Makanya aku selalu bilang kan, sebenarnya mau trading apapun, mau trading kan nggak cuma masalah cryptocurrency, mau sendal, sepatu, maksudnya sepatu, mau ngomongin soal mobil, motor, ataupun saham, rumah pun juga bisa trading ya anyway. Itu tinggal lihat resikonya aja, tinggal diatur juga kalian bisa masuknya berapa banyak gitu. Dan duitnya berapa banyak. Intinya maintain the risk kan. Nah sama hal ini, kalau minus 10%, kalian tinggal atur aja. Kalau mau dia nggak terlalu volatile lagi, tinggal kali 2 kan. Misalnya kayak gitu loh. Jadi risk kalian tuh nggak mungkin sampai ribuan persen minus. Istilahnya gitu, oke? Okay? Jadi kalau kalian merasa kayak, oh kok cuannya kan kecil. Kalau cuan kecil modalnya ditambahin, jangan resikonya ditambahin. Karena semakin resikonya, semakin kalian mikir agresif, oh cuannya bisa gede, ya berarti resikonya makin gede gitu loh. Ya, jadi jangan pernah yang digedein adalah resikonya, tapi yang digedein itu adalah modalnya supaya resiko kalian tetap di bawah under 5% misalnya gitu kan. Kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut untuk Ethereum, ini weekly. Aku hide dulu, I think nggak tepat juga kalau aku taruh gini, tapi intinya jangan closing di atas 19.934 secara weekly candle, oke? Weekly candle, karena dia dari bulan sekitar, ini apa, bulan berapa? Dari bulan Mei 2022, Ethereum, bulan Mei 2022, Ethereum belum pernah bisa closing di atas 19.934, ya. Ya, dari bulan Mei 2022, Ethereum nggak pernah closing secara weekly di atas 1934. But once dia breakout 1934, berarti arahnya ke atas. Oke, arahnya ke atas. Oke. Dan ini pattern yang biasanya kita sebut juga Adam and Eve. Adam and Eve pattern. Ya. Jadi kalau breakout, oke. So kita bisa perhatikan juga lah ya untuk si Ethereum ini. Oke. Ini Adam and Eve. Boleh kalian explore juga lah tentang itu apaan. Terus kita coba, ini aku coba grouping lagi, dan ini jadiin weekly candle, weekly group. Jadi aku lagi suka grouping seperti ini supaya nggak berantakan screenku guys. Kita sekarang coba ke daily ya untuk si Ethereum. Oke, kita bisa lihat Ethereum balik lagi kalau aku open weekly ininya ya, tuh. Kalau aku open secara weekly, terus aku hide yang rectangle ini, rectangle aku closing. Oke, ini nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu ini. Nah, aku bakal taruh di sini ya, secara daily ya. I think aku udah gambar ya tadi deh, ini ya. Oke, belum. Oke, jadi ini ada resisten secara daily ya, kita bisa lihat resistennya ada di 2037 ya, $2037. Itu area resisten yang benar-benar kalau dia breakout baru kita bisa bilang marketnya itu sudah secara daily sudah menarik ya, karena dari bulan Mei lagi dia belum pernah bisa tembus 2037. Nah, kalau bisa tembus di situ, kita mungkin bisa katakan bahwa market Ethereum sudah balik arah lah ya, sudah reverse ya. Balik arah secara long term-nya, oke, secara long term. Karena lihat nih guys, ini udah setahun. Marketnya udah setahun di mana belum pernah bisa tembus 2037 ya. itu resisten pertama, oke, itu resisten pertama. Kedua, mungkin kita bakal bisa lihat ini ya. Nah, kita zoom in dulu, and then kita pasang resisten trend line seperti ini, dan kita bisa lihat. Nah, Ethereum belum dari sekitar Januari belum pernah bisa tembusin ya, belum pernah bisa tembusin area resisten trendline warna kuning ini. Aku mungkin tebelin, oke? Belum pernah bisa tembusin resisten trendline-nya. Dan artinya potensi untuk koreksi.
ya. Jadi ini ada indikasi setelah kita tarik-tarik berupa dengan news dan lain-lain, tapi balik lagi, news, fundamental, analisa semua itu nggak 100% bakal benar, tetapi kita meningkatkan probabilitasnya, ya, kita meningkatkan probability-nya. Terus di sini kalau kita zoom in lagi, kita tarik, di sini ada potensi yang disebut sebagai rising wedge pattern. Rising wedge pattern apa ya? Jadi rising wedge pattern indikasi juga bahwa menunjukkan Ethereum biasanya ini indikasi buat orang dia udah nggak mampu naik dan dia biasanya umumnya mengalami koreksi, ya. Umumnya mengalami koreksi. Jadi bisa disimpulkan lagi, balik lagi bahwa ada indikasi lagi di mana pertama kita lihat resistannya udah rada dekat ya, resistannya udah rada dekat. Terus dia nggak pernah tembus 2037 ini dari udah hampir setahun nggak pernah tembus. Mungkin tinggal dekat lagi, tinggal bentar lagi ya. Tapi sebentar. Adminku ntar ya naikin. Nah, oke. Nah, terus ini ada rising wedge pattern ya, yang dimana ada indikasi ini bakal at least turunnya sampai di area ini, oke? Setidaknya turunnya sini. Kenapa? Karena di situ akan membentuk pola yang namanya double top di secara time frame 4 jam atau mungkin 1 jam lebih kelihatan ya ini. Potensi ya. Jadi membentuk pola itu koreksinya mungkin bisa mencapai di area 18.848. Ya, 1848. Kalau ini jebol akhirnya disebut valid ya. Valid untuk double top dan rising wedge pattern. Pertama gini guys, pola-pola ketika dia membentuk pola pattern secara outlook besar ya, pasti dalamnya itu ada bentukan lagi untuk kita bisa melihat arahnya itu ke bawah atau ke atas. Makanya time frame kecil tuh untuk melihat secara makin kecil, secara beberapa jam itu dia arahnya kemana ya. Makanya akhirnya nanti terbentuklah pola-pola gini. Nah, jadi kalau dia bentuk seperti ini, bentuk double top, maka target penurunannya itu bakal sampai ke ke area ini. Ya, dia ekoran ini. Jadi ketika dia jebol di area 1848, maka jebolnya akan ke 1700-an. Oke. Dan akhirnya dia membentuk pola double top valid confirm kalau dia jebol 1848 for Ethereum, untuk Ethereum khususnya. Dan tapi kalian harus ingat, kalian lihat dulu rising wedge pattern tuh diukur dari gimana. Dari besarnya ukuran si rising wedge pattern. So kita ngomongin potensial lagi ya, kita ngomongin potensial, kita nggak ngomongin pasti. Tapi kalau kita ukur seperti ini, maka potensi penurunannya lagi ketika dia turun jebol di sini adalah sampai ke area ini. Ya. Kurang lebih. Kita mungkin taruh ranging ya. Karena kan nggak pasti exact numbers. Tapi setidaknya ini adalah area demand-nya. Demand besarnya lah ya. OB-nya lah. Jadi orang-orang bakal belinya secara besar-besaran mungkin di area itu. Oke, ini aku close dulu. Ini area berapa? Ini area sekitar 1648. Ini aku taruh gini biasanya ranging nggak dari sini sampai sini ya. Jadi jangan heran kenapa biasanya aku plotin banyak price tag-nya, price label-nya. Tapi untuk mencapai sini dia harus bisa jebolin support yang di sini lagi guys. So aku selalu bilang bahwa market itu nggak bakal instan dari area 1917 ini tiba-tiba muncul di 1600, nggak bakal. Kecuali kalau data dia ini nggak di feed sama siapa nih. Misalnya ini adalah Binance. Kayak Binance kan biasanya kan dia error tuh katanya kan biasanya. Nah kalau dia error kan pasti jadi titik-titik karena nggak nge-feed data, nggak synchronize data. Ya kayak Luna, tiba-tiba dia mau perubahan chain-nya di freeze sama Binance, and then pas udah nyala tiba-tiba harganya udah di bawah. Nah kemungkinan kalau kayak gitu ya bisa terjadi. So dalam technical itu ada yang namanya support terdekatnya. Kalau jebol berarti arahnya bakal ke bawah lagi gitu. Kalau breakout berarti bakal naik ke atas. Ya, jadi aku nggak bakal pernah bilang oh harganya bakal ke 1000
kalau dia belum tembusin 1700 ini, ngerti ya? Kalau dia belum ngomongin 1848, aku nggak bakal bilang dia bakal ke 1848. Tapi berpotensi. Kenapa? Karena ada yang tadi aku bilang ya, ada dari sisi ini ada double top, potensi, and then ada rising wedge pattern, sehingga dia berpotensi ke 1600. Seperti itu cara analisa teknikal, ya. Dan nanti aku bakal sharing kan buat teman-teman premium, nanti aku bakal sharing di tanggal 15-16 aku bakal sharing tentang technical kelas ya. Kalian bisa join sesuai jamnya. Di hari Sabtu itu dasar-dasar technical dan hari Minggu itu advance, oke. Nah, ini untuk daily si Ethereum lumayan banyak ya guys ya, karena memang karena ini lagi spot, lagi highlight-nya lah ya, jadi makanan utamanya, jadi sedikit lebih lama lah ya, karena I think aku cuma mau jelas, karena gini teman-teman, tujuan aku adalah menjelaskan detail seperti ini. Jadi potensial seberapa persen dengan beberapa data, dengan beberapa news, indikator yang menunjukkan dari time frame besar ke kecil, itu probabilitas dia bakal turun kira-kira kenapa gitu. Jadi ketika aku membuat trading plan di grup, itu juga biasanya ya kadang-kadang kalau time frame makin kecil aku tuh ada, wah ini udah jebol nih gitu kan. Tapi kan biasanya time frame kecil bakal lebih sulit. Aku jujur aja scalping itu kalau nggak jaga, nggak lihat langsung, aku nggak berani gitu loh. Tapi kalau ngomongin yang main time frame 1 jam, 4 jam, spot long itu aku masih berani ya. Spot long short itu aku masih berani kalau 1 jam, 4 jam gitu. So, ya kita bisa lihat tujuannya adalah aku pingin kalian supaya tahu bahwa memberikan sebuah trading plan itu bukan karena sekedar cuman asal tebak atau bagaimana, tetapi memang berdasarkan data yang ada gitu ya. So, this one for daily, aku bakal hide dulu. Kita bakal coba ke 4 jam. Kita bakal coba 4 jam. Nah, oke. Kalian udah lihat lah ya, aku kan sempat tarik 4 jam. Tadi kan aku sempat share. Nah, kalian bisa lihat ya, ini. Kita bisa lihat secara orlog besar ininya. Aku bakal taruh ini di sini. Ya, kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya tadi aku udah share kan ke teman-teman di grup trading plan-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, tapi aku kasih alasan dulu. Pertama, di sini ada resisten, and then di sini sempat nggak kuat ya. Terus kalau kita zoom in di sini ada pola nih, ngekor sempat nggak, belum tembus ini juga. Nah, kalau alasan-alasannya kan udah aku jelasin tadi tuh, yang time frame gedenya ya. Aku udah jelasin ke kalian time frame gedenya kenapa dia nggak bisa tembus ya, bahkan dari Mei 2022 belum bisa tembus. So, kita bisa expect bahwa Ethereum membutuhkan tenaga lagi untuk apa? Untuk bisa breakoutin ini. Menurut aku begitu. Ya, menurut aku begitu. Apalagi gimana dia bisa menembus area ini jika Ethereum aja ada news yang bikin dia bisa koreksi ya. Jadi ya kurang lebih begitu. So, ini berpotensi membuat double top. Kalau aku bilang berpotensi membuat double top, antara dia mau jebol di sini atau dia masih di atas ini dan berpotensi untuk turun ke bawah karena berpotensi double top kan. Mungkin nggak double top, tapi setidaknya dia turun, and then mungkin di sini bisa mantul. Kalau confirmnya kan kalau dijebol ini baru confirm double top ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini kalau kita bisa lihat ini bisa menjadi area demand-nya juga. Jadi turunnya tuh mungkin ya turunnya sampai area demand ini bisa gitu kan. Sampai sini aja bisa demand. Ya. So, aku lebih senang masukin short di sini. Yang penting salah satunya adalah dia nggak boleh bisa atau nggak boleh jebolin high-nya ini atau high-nya yang ini. Ya. Makanya semakin tinggi ya pastinya tentunya semakin baik lah ya. Gitu. So, makanya taruh stop loss, jangan misalnya di sini kan, jangan pas di ini guys, jangan pas di sini, di garis ini. Karena dia aja udah pernah touch sampai sini kan, makanya taruhnya adalah sebisa mungkin di atas dari high sebelumnya, ekornya. Itu lebih baik lagi ya. Walaupun sebenarnya kayak karena ini ekor belum pernah tembus ya, harusnya
sampai sini pun nggak apa-apa, tapi lebih baik sini. Takutnya nanti di bawah sana terus dibawa turun lagi kan. So, dan misalnya kan aku taruh trading plan kan begini ya. Bahkan tadi aku trading plan-nya kan taruh sampai bawah banget kan. Tapi aku plotin di mana support-supportnya yang bisa kalian TP guys. So, jangan maruk juga. I mean, oh ini pasti bakal ke bawah, enggak. Karena aku selalu taruh something like this. Kalau di sini berarti ada potensi di sini mantul dulu. Jadi mungkin memang dia melakukan penurunan, tapi balik dulu ke sini, balik dulu terus turun lagi, bisa aja. Yang penting karena dia dalam sebuah trend, downtrend pattern ya, dalam sebuah downtrend dia bakal bikin lower low lower high ya. Dia ada turun tapi dia naik dikit dulu terus turun lagi, naik lagi dulu seperti ini ya. Jadi istilahnya dia mungkin aja naik ke area entry kita lagi, tapi karena istilahnya yang penting jangan bikin high sini, karena kan pola downtrend adalah dia bikin lower high adalah dia bikin, kita belajar sedikit teknikal juga ya teman-teman, lower low and then lower high, lower low and lower high. Posisi lower high kita nggak bisa measure, bisa aja dia naiknya ke sini ya, nggak bisa measure, tapi bisa somehow bisa dilihat dari Fibonacci, Fibo ya, Fibo itu bisa kita lihat juga. Oke. So ini buat 4 jamnya lumayan lama ya untuk bahas Ethereum doang, karena Ethereum ini bakal menjadi buat BTC dan buat semua koin-koin guys ya, buat semua koin. Dan I think like nah ini yang disebut kenapa risk and reward menarik, karena kalau risk kalian misalnya ya kalian shortnya itu di posisi di sini kan udah nggak menarik kan risknya kan. Nih posisinya di sini ya, shortnya kan nggak menarik dan dia rada di tengah-tengah gitu kan. Ini yang disebut worth it buat dicoba ya, worth it buat dicoba karena resikonya lebih rendah. Besar atau kecilnya resiko tergantung lagi leverage kalian berapa ya. Tapi aku kan ngajarin ke kalian bahwa secara untuk beginner, terutama untuk orang-orang yang masih baru, yang belum konsisten, much better resikonya diatur, cara opennya juga diatur ya, karena yang namanya market kita nggak bakal bisa prediksi bakal selalu cuan, tapi setidaknya dengan kita mengatur resiko, kita bisa lebih mengatur resiko dan mengatur protective profit kita kayak stop loss plus, itu yang bisa membuat kita, menyelamatkan kita lah ya. Memang benar apa, aku selalu buat ini kan cerita ke kalian bahwa jangan pernah memberhentikan Lamborghini yang lagi ngebut. Setidaknya kita pakai sabuk pengaman, jadi kalau sampai pun dia tabrak sampai tabrak misalnya, itu kan crash, mungkin kita bilang dam lah ya, tapi setidaknya kita punya sabuk pengaman dibandingin sama sekali tidak. Karena kalau sama sekali tidak kita bisa mati ya, tapi kalau kita punya sabuk pengaman, aku punya temen dia ngebut pakai Lambo, tabrak, terbaling-baling sampai dia terbalik gini mobilnya, tapi dia masih selamat karena sabuk di atasnya itu ada penyelamat dan dia ngegantung. So the point is sebenarnya story ini tuh aku ingin sampaikan ke kalian bahwa seberapa pentingnya stop loss dan protective loss-nya ketika kalian udah cuan, jangan sampai bocuan, karena makanya kita perlu stop loss plus. Boleh kalau kalian agresif, maksud gue gini guys, aku pun greedy ada, agresif ada, tapi aku selalu jaga dengan stop loss plus. Greedy, oh iya ini bakal tetap cuan, bakal tetap naik. Greedy itu ada nggak? Ada. Aku sangat greedy malah. Makanya aku mainnya stop loss plus. Kalau aku greedy banget. So, ketika aku membayangkan dia bakal tetap cuan, bakal tetap naik, setidaknya ketika dia tiba-tiba muter arah dan tiba-tiba turun ke bawah, aku ada stop loss plus. Oh tiba-tiba ternyata dia turun dikit terus mantul lagi, mungkin nggak? Mungkin. Ya udah, itu kita bersyukur aja dengan apa yang kita udah dapat, karena kita nggak bisa bilang dia bakal mantul lagi atau bakal ke bawah banget. Tapi ada biasanya indikasi-indikasi yang terjadi bahwa kita ternyata dia ke bawah banget ya. Jadi stop loss plus udah ini. Tapi ya balik lagi lah, cara trading aku tuh mencoba mengatur kayak psikologiku, mentalku, sama greedyku. Aku tahu aku sangat greedy, aku sangat agresif, aku tambah gini, tapi aku maintain supaya semua ini bisa ke handle dengan cara yang tadi aku bilang. Stop loss plus harus ada. Karena kalau enggak, aku tuh tipe orang greedy guys. Aku percaya ini masih bakal turun, ini bakal masih naik. Gitu loh. Biasanya ya, ketika udah cuan gitu loh. Nah, akhirnya dulu kan aku
pernah lah dulu masih percaya itu, akhirnya dari plus yang 20 juta malah jadi minus 20 juta misalnya kayak gitu. Nah itu karena aku misalnya lupa, bukan lupa, aku dulu kan belajar dari sana-sana, akhirnya ya udah itu cara aku menjaga diriku gitu loh ya. Nah ini untuk 4 jam, tapi tadi kan aku sempat share ke kalian trading plan kan, 4 jam 4 hours. Kita bakal lihat progresnya gimana. This one. Nah ini kan tadi aku sempat share ke kalian kan, gila lu TP bakal ke 1700, bisa atau enggak? Bisa ya, bisa enggak. Makanya ada istilah TP1, TP2, TP3, TP4. Kalau kalian melihat marketnya, newsnya lagi jelek, lagi bagus, lagi udah mulai si BTC udah mulai naik ke arah, ya udah TP aja di area sini kan misalnya. Tapi kalau kalian lihat newsnya lagi jelek, ya kalian bisa lihat bahwa oh ini areanya masih ada supportnya gitu kan. Gitu. So ya worth to try. TP di sini pertama, TP 2 gitu ya. So ini buat si Ethereum. Dan ini risk and rewardnya sangat-sangat menarik yang tadi gue bilang ya. Di atas ini, di atas ini ada yang dimana secara time frame besarnya dia belum pernah nutup di atas ini. Ya, makanya aku bilang risk and rewardnya menarik. Gitu, risk and rewardnya menarik dengan news yang ada. So that's it for Ethereum. Mungkin kita coba lihat 1 jam arahnya sedang kemana. Nah ini ya, secara 1 jam kita bakal melihat sebentar lagi bahwa ini Ethereum ada pola descending triangle. Nah tadi aku bilang kan, ketika kita melihat pattern yang dimana dari besar, outlook besar yang kita simpulkan, terus kita mainin sampai kecil ke kecil, kita bakal tahu arahnya kemana. Contohnya bisa descending triangle itu sangat mendominasi bahwa dia berpotensi untuk turun ke bawah for descending triangle. So kita bisa lihat dari beberapa time frame gede sampai kecil, kita menemukan beberapa pattern yang dimana menunjukkan kira-kira arah Ethereum kemana. Ya, di sini kalian harusnya banyak belajar sih dari aku sharing ya, bahwa analisa itu kalau memang kita ngomongin sangat-sangat compact ya, itu seperti ini. Jadi aku bakal analisa dari outlook besarnya, karena perubahannya udah sangat besar guys. Perubahan di time frame besarnya aja udah gede banget. Nah makanya aku bakal time frame gede, aku telusuri sampai kecil. Akhirnya aku tahu bahwa arahnya lagi mau kemana. Dan makanya biasanya trading plan aku memang kecepatan opennya. Tapi pada dasarnya ini apa? Sekali turun banget kan, sekali naik banget kan. Ya kadang, makanya tadi aku bilang cara mengaturnya adalah dengan risk and reward 1:2. Yang aku pernah sharing ke kalian bahwa dengan begitu kalian bisa mendapatkan even 40% win rate dari 5 kali open kan. 5 kali open, 3 kali loss, berarti kan minus 3 kalau 1:2. Terus duanya ini plus 4, maka kalian masih tetap cuan 1 plus. Ya, 1 plus. So, di situ kalian bisa tetap cuan walaupun istilahnya kalian lagi banyak ini. Dan dengan stop loss plus, SL plus, kalau kalian maintannya cuma SL plus, nggak taruh TP, sometimes kalian bakal lebih cuan. Kalau maksimal lo cuannya maksimal banget, itu stop loss plus. Tapi memang kalau lagi marketnya jelek atau cuman mainnya kecil-kecil doang, hasil antara kalian kena stop loss minus atau kenanya bagian entry terus. Tapi once dia kayak kemarin kan kita long-longnya kecil-kecil doang kan, paling 1%, 2% atau di bawah 1%. Tapi sekali naik gila banget. Nih contohnya ya, kemarin kan kita sempat main CFX kan. Aku sempat kasih CFX, sedangkan CFX ku tuh cuma di sini doang guys. Nih, kalian lihat kan? Aku TP CFX tuh cuma sekitar 1,7% doang di sini nih. Tuh. Tapi naiknya berapa persen kalian lihat? Nah, ini untuk beberapa kripto yang istilahnya itu kalau kalian cuma mainnya stop loss plus gitu loh. Nah, ini 20%. So, kalau kalian membiasakan memang bersabar, ini tradingan gue kena SL plus lagi, masuk ke BP lagi. Ya terus ya memang bakal sering gitu kalau kalian mainnya SL plus. Tapi once dia sekali gasnya itu kalian puas banget cuannya. Ya, ini aku sharing sedikit tentang gimana orang-orang bisa kayak saham spot aja, istilahnya spot ya.
saham spot itu aja bisa sampai ratusan persen ya, karena mereka mainnya stop loss plus. Mereka nggak pernah taruh area TP-nya. Ya tergantung lah marketnya lagi di posisi mana. Kalau posisinya lagi udah turun ke bawah, kalian entry, ya udah kan enak tuh atasnya. Tapi kalau kalian lagi di pucuk, itu kan lagi di pucuk banget kan, itu kan lumayan ngeri ya. Maksudnya lumayan ngeri, ya mungkin lebih take profitnya bakal lebih ketahan lah nantinya. Gitu. Dan kalau udah di resisten banget, ya mending pasang TP sih, pasang TP. Tuh. Atau ya udah SL plus juga nggak apa-apa sih. Gitu. Ya, itu untuk Ethereum. Tunggu. Ya, jadi Ethereum mana tadi? Ethereum USDT ya. Nah, Ethereum USDT. Wah, aku gambarnya malah di spot lagi ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ini di spot aku gambarnya, guys. So, ya kita bisa lihat bahwa kalau ini jebol, kalian boleh entry buat yang short. Kalau masih belum buka, misalnya mau nunggu konfirmasi, tipe-tipe mau konfirmasi ya bukanya tunggu dia jebol di area inilah. Tapi tadi aku udah pasangin short itu dari area sini, teman-teman. Ya, dari sini nih, dari 1918 itu udah aku pasangin short. Udah di sini kan tadi buat teman-teman mana ya? Short Ethereum. Nah, tadi kan di sini aku udah short kan. Di sini dari jam 8 kurang ya. Tuh. Oke. Kita lanjut. Terus BTC-nya tadi kita short juga tapi masih nanggung-nanggung lah ya. Oh ya, malah udah kena TP kalau kalian udah pasang TP-nya ya. Tapi basically aku masih anggap dia masih bakal short sih, teman-teman. Ya. Kalau kalian ngikutin udah pasang TP, itu udah kena TP-nya. Tapi for me, aku masih melihat ini bakal ke bawah. So kalau kalian mau, tadi kan kita sempat elis kan teman-teman. Kita sempat elis turun kena SL, and then aku naikin, and then sekarang turunnya udah sampai sini. Ya. So kalau kalian mau take profit sekarang di area ini, boleh nggak? Boleh. Mau SL plus juga boleh gitu ya. Terus BTC karena ini udah kena stop loss, so aku bakal taruh sini lagi, mau entry lagi, boleh nggak? Boleh gitu. Ya, kayak gini boleh. Oke. Jadi kalau mau entry lagi fine. Lagian ingat ya, risk yang kita main tuh ya ini 1%. Bahkan kemarin kita mainnya kan cuma 0, sekian doang kan. Oke. Kan kebanyakan teman-teman di sini kan baru banget main feature. Pasti leverage-nya baru kali 20 kebanyakan kan. Ya mungkin ada yang udah 30-an lah ya. Tapi kalau kayak Ko Andre kan udah bisa 125 kan. 125. Biasanya kalau kayak BTC gini dia pasti 125. Karena BTC kan naiknya 1-2%, tapi impact ke yang kripto lain merasa banget kan. Oke, I think that's it for Ethereum. Dan ya, paling ini masih ada yang lain ya. Ini berikutnya kita bakal bahas SRP sama soal masalah kandidat presiden si John Kennedy. Ini menarik. Oke.